bangsanya sendiri yang sudah bekerja dengan benar. C. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 1 butir B dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 3 butir B yang menyebutkan bahwa terdakwa melakukan pembukaan penawaran lelang syarat administrasi teknis pada tanggal 4 Februari 2008 dan seterusnya. Tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 152 alinea 2B yang menyebutkan bahwa terdakwa mengikuti pembukaan penawaran dan seterusnya. Pembelaan saya, terdapat inkonsistensi yang dilakukan oleh jaksa penuntut dalam menerapkan pasal yang sama yang didakwakan di dalam surat dakwaan yang mencantumkan kalimat melakukan pembukaan, sedangkan dalam tuntutan pidana dengan kalimat berbeda mengikuti pembukaan. Artinya, jaksa penuntut tidak cermat dalam menerapkan pasal dakwaan yang berakibat salah dalam penafsiran yang akan akibatnya merugikan saya. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena pembukaan penawaran lelang syarat administrasi teknis pada tanggal 4 Februari 2008 faktanya dilakukan oleh panitia lelang sendiri sesuai dengan keputusan Kepala BB Migas nomor 007-PTK-6/2004 tanggal 9 Juni 2004 bab 2.7.3a.1i.2i yang berisi 1i. Panitia pejabat pengadaan membuka sampul tahap pertama di hadapan peserta. 2i. Sampul tahap pertama yang berisi data administrasi dan penawaran teknis dibuka dan data administrasi yang ada dipajang dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan seterusnya. Kehadiran saya dalam pembukaan penawaran adalah atas perintah atasan atau Damian Tai selaku tim manajer, agar saya hadir untuk menyaksikan pembukaan penawaran selaku pihak tim pengguna atau user. Hal ini sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada saya selaku petugas konstruksi di lapangan, karena panitia pengadaan juga membacakan masalah penawaran teknis dari isi sampul yang dibuka tersebut. Dan tentunya bisa meminta klarifikasi kepada saya selaku tim teknis jika diperlukan, demi jelasnya keadaan di lapangan untuk menghindari pemahaman yang salah. Jelas di sini diterangkan bahwa faktanya bukan saya yang melakukan pembukaan penawaran lelang sebagaimana didakwakan, namun dilakukan oleh panitia pengadaan sendiri berdasarkan isi PTK 007 tersebut. D. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 1 butir C dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 3 butir C dan tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 152 alinea 2C yang menyebutkan bahwa terdakwa memberikan gambaran secara umum tentang kondisi lokasi terkontaminasi minyak untuk kemudian dipakai sebagai tambahan informasi untuk menghitung OE atau HPS. Pembelaan saya, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena dalam memberikan informasi untuk menghitung OE HPS kepada seorang atasan yang memiliki keahlian tersebut adalah sudah sejalan dengan keputusan Kepala BB Migas nomor 007-PTK-6/2004 tanggal 9 Juni 2004 bagian 2B.1.A yang berbunyi, harga perhitungan sendiri atau HPS atau owner estimate atau OE atau engineering estimate atau EE dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan keputusan Kepala BB Migas nomor 007-PTK-6/2004 tanggal 9 Juni 2004 bagian 2B.2.8 yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi liabilitas maupun engineering. Bahwa informasi tentang kondisi lokasi tersebut diminta oleh atasan saya Damian Tai selaku tim manajer kepada saya selaku petugas di lapangan yang punya pengetahuan teknis di bidang tersebut. Dan dari informasi tersebut juga dilakukan lagi validasi lapangan bersama-sama dengan atasan tersebut sebelum dilakukan perhitungan HPOS OE yang dilakukan sendiri oleh Damian Tai sesuai dengan kewenangannya sebagai ahli sekaligus juga atasan saya. Jadi apa yang saya kerjakan dalam membantu perhitungan HPSOE ini sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada saya yang mengetahui tentang kondisi lapangan dan tidak bertentangan dengan PTK 007. E.
dakwaan primer halaman 3 paragraf 1 butir D dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 3 butir D yang menyebutkan bahwa terdakwa menandatangani owner estimate atau OE harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan bioremediasi senilai $7.296.089 $57 untuk proposal kontrak selama 3 tahun tanggal 20 Februari 2008. Pembelaan saya bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena menandatangani owner estimate atau OE, harga perkiraan sendiri adalah sudah berdasarkan keputusan Kepala BB Migas nomor 007 garis miring PTK garing 6 garing 2004 tanggal 9 Juni 2004 bab 2B.2b kecil yang berisi HPSOE dibuat dan ditandatangani oleh fungsi yang merencanakan pengadaan barang atau jasa, pengguna atau user, fungsi perencanaan, pengadaan atau procurement, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Saya adalah bagian dari tim pengguna atau user. Saya diminta oleh atasan saya, Damian Tais, untuk ikut menandatangani owner estimate OE, harga perkiraan HPS, yang kemudian ditandatangani juga oleh atasan saya tersebut, dan kemudian disahkan oleh Sujono Adi Mulyo selaku pejabat berwenang. Dalam hal ini tanpa pengesahan dari pejabat berwenang selaku penanggung jawab OE, maka OE HPS tersebut tidak akan berlaku sebagai dokumen yang sah untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya. Namun anehnya bahwa jaksa penuntut umum membebankan tanggung jawab masalah ini hanya ingin membebankan kepada saya yang notabene karyawan paling rendah jabatannya di saat itu. Dan terkesan ada agenda tersembunyi yang dipaksakan agar saya bisa dibinasakan. Bahwa sesungguhnya ikut menandatangani dalam OEHPS tersebut sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada saya dan tidak menyalahi aturan PTK 007. Tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 152 alinea 2D yang menyebutkan bahwa terdakwa selaku wakil pengguna atau user dalam membuat HPS OE hanya mengacu pada HPS atau OE pekerjaan sebelumnya tanpa mempertimbangkan secara cermat ketentuan cara dan seterusnya. Pembelaan saya bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena jaksa penuntut umum telah sengaja melakukan asumsi tanpa dasar, memanipulasi isi detail dari bab 1, seharusnya bab 2 huruf B, angka 2 PTK nomor 007 garing PTK garing 6 garing 2004 yang antara lain dalam keterangannya yang ditulis oleh jaksa pada nomor 1 halaman 153 dalam tuntutan pidana yang sengaja kalimatnya dipenggal sebagaimana menjadi berbunyi daftar harga atau price list saja yang pengertiannya bisa menjadi luas dan umum. Padahal bunyi yang benar dalam pasal di PTK 007 tersebut adalah daftar harga atau price list atau penawaran harga pabrik, agen tunggal, agen, distributor yang berstatus agen yang ditunjuk oleh pabrik. Artinya bahwa pasal tersebut adalah sebetulnya hanya dimaksudkan untuk menghitung OEHPS dari kontrak pengadaan barang industri. Jadi bukan OEHPS untuk menghitung pekerjaan jasa-jasa sebagaimana kontrak nomor 7861 XK tersebut. Di sini jelas bahwa dakwaan kabur dan sengaja dimanipulasi serta dipaksakan untuk alasan bisa mempidanakan saya. Tata tuntutan pidana bab analisa fakta halaman 153 alinea 1 yang menyebutkan bahwa HPSOE untuk kontrak bid plan nomor 7861 XK yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 20 Februari 2008 dibuat setelah adanya pemasukan dokumen penawaran tanggal 4 Februari 2008 dan seterusnya. Seharusnya HPSOE dimaksud dibuat sebelum proses lelang dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan surat BB Migas nomor 124 246 garing BPD 3000 garing 2007 tanggal 8 November 2004 angka 4 mengatur HPS harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan. Pembelaan saya, dakwaan ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya yang berkaitan dengan kewenangan dan jabatan saya dalam penetapan OEHPS tersebut. Faktanya yang membuat dan menetapkan owner estimate atau HPS tersebut adalah Damian Tais selaku tim manajer yang menjadi atasan saya
sesuai dengan otoritas dan kewenangannya. Mengenai tanggal pemasukan dokumen penawaran adalah bukan tupoksi saya, namun hal tersebut adalah tugas dari panitia pengadaan. Saya adalah bagian dari tim pengguna dan bukan panitia pengadaan. Isi dakwaan versi jaksa penuntut umum pada tuntutan pidana halaman 153 sesuai angka 4 dari surat BP Migas yang sengaja dimanipulasi. Maknanya tersebut adalah berbunyi, HPS sudah harus dibuat sebelum proses lelang dilakukan. Padahal isi angka 4 yang benar dalam surat BP Migas nomor 1246 garing BPD 3000/2007 tanggal 8 November 2007 adalah berbunyi, HPS _OE yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan saudara harus sudah dibuat sebelum pembukaan dokumen penawaran harga dan nilainya tidak melebihi anggaran yang disetujui atau disepakati oleh BP Migas. Jadi, kalimat yang berbunyi dibuat sebelum proses lelang dilakukan dibandingkan dengan kalimat yang berbunyi dibuat sebelum pembukaan dokumen penawaran harga sudah pasti berbeda dari segi arti dan penafsirannya. Di sini telah jelas tentang adanya fakta kebenaran yang sengaja ditutupi dan ingin dibiaskan oleh jaksa penuntut yang bisa berakibat salah dalam penafsiran dan ingin mengesankan seolah ada tindakan melawan hukum dan menyalahi aturan yang terturang di dalam surat BP Migas tersebut dalam hal pembuatan HPSOE. Padahal faktanya tidak ada perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didakwakan kepada saya tersebut. F. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 1 butir E dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 3 butir E yang menyebutkan bahwa terdakwa melakukan lelang komersil pada tanggal 22 Februari 2008. Pembelaan saya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya, karena yang melakukan kegiatan lelang tersebut adalah panitia pengadaan sendiri, yang mana pada tanggal 22 Februari 2008 tersebut adalah merupakan pembukaan sampul penawaran lelang komersil. Hal ini sudah sesuai dengan keputusan Kepala BP Migas nomor 007 garing PTK garing 6 2004 tanggal 9 Juni 2004 bab 2.7.3b 1i.2i yang berisi 1i. Panitia pejabat pengadaan membuka sampul tahap kedua di hadapan peserta. 2i. Surat penawaran harga jaminan penawaran dan pernyataan TKDN dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan seterusnya. Kehadiran saya adalah hanya untuk menyaksikan pembukaan sampul penawaran lelang komersil oleh tim pengadaan. Dan kehadiran tersebut atas perintah atasan Damian Tais selaku tim manajer agar saya mewakili